Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Poin yang pertama, pola dan proses sosial. Ilmu geografi memiliki peran penting dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungannya. Dalam konteks sosial, geografi membantu menjelaskan pola sosial dan proses sosial yang terjadi di suatu wilayah. Pola sosial mengacu pada bentuk atau susunan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Misalnya, pola permukiman di daerah pegunungan biasanya tersebar karena kondisi lahan yang tidak rata, sedangkan di daerah dataran rendah atau pesisir, pola permukimannya cenderung mengelompok. Perbedaan pola ini berpengaruh pada cara masyarakat berinteraksi, berproduksi, dan mengatur kehidupan sosialnya. Sementara itu, proses sosial berkaitan dengan dinamika hubungan sosial yang terbentuk akibat mobilitas penduduk, urbanisasi, dan perubahan lingkungan. Ilmu geografi membantu menganalisis bagaimana persebaran penduduk, akses terhadap sumber daya, serta perbedaan kondisi alam dapat menimbulkan proses sosial seperti kerjasama, persaingan, konflik, maupun akulturasi budaya. Sebagai contoh, daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah cenderung menarik banyak penduduk dari berbagai wilayah, yang kemudian memunculkan proses sosial berupa integrasi sosial, namun juga potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, penerapan ilmu geografi dalam pola dan proses sosial dapat membantu memahami hubungan timbal balik antara kondisi geografis dan kehidupan sosial manusia, serta menjelaskan bagaimana lingkungan membentuk karakteristik dan perilaku masyarakat di berbagai wilayah. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan dan rekayasa sosial. Selain memahami pola sosial, geografi juga berperan dalam perencanaan dan rekayasa sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat berdasarkan potensi dan keterbatasan wilayahnya. Dalam konteks ini, geografi menyediakan data spasial dan analisis wilayah yang digunakan untuk merancang kebijakan pembangunan sosial yang berkelanjutan dan adil. Melalui pendekatan keruangan, geografi membantu dalam menentukan lokasi pembangunan permukiman, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sarana transportasi agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Misalnya, wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi memerlukan perencanaan sosial yang berbeda dengan daerah pedesaan atau terpencil. Selain itu, geografi juga mendukung rekayasa sosial, yaitu upaya terencana untuk mengubah struktur masyarakat agar lebih seimbang dan efisien. Hal ini dapat diwujudkan melalui program pemerintahan penduduk atau transmigrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengendalian urbanisasi. Dengan memahami kondisi fisik, ekonomi, dan sosial suatu wilayah, kebijakan sosial dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Sebagai contoh, di daerah rawan bencana, perencanaan sosial berbasis geografi dapat membantu masyarakat menyesuaikan pola permukiman dan kegiatan ekonomi agar lebih aman. Sedangkan di wilayah perkotaan, geografi membantu dalam penataan ruang kota untuk mengurangi ketimpangan sosial dan kemacetan. Dengan demikian, penerapan ilmu geografi dalam perencanaan dan rekayasa sosial berperan besar dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan berdaya saing, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Baiklah, terima kasih kalian sudah memperhatikan dari awal sampai akhir menonton videonya supaya itu bisa dapat memahami tentang penjelasan tadi. Maka saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.